Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita kembali berjumpa dalam acara online discipleship. Kita masih membahas tentang tema yang sama seperti hari kemarin, yaitu tentang masalah waktu Tuhan. Seperti lagu pujian terakhir tadi, kenapa saya ulang kembali, kemarin sudah dinaikkan juga, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhanlah yang mengendalikan waktu itu. Amin. Walaupun waktu itu diberikan juga untuk kita untuk mengambil sebuah decision, sebuah keputusan. Tapi segala sesuatu terjadi harus seizin Tuhan. Betul enggak? Nah, banyak orang kadang-kadang keliru menangkapnya. Bukankah Tuhan sudah mempercayakan segala sesuatu kepada kita? Betul. Tapi kita ingat dalam pelajaran kita yang lalu-lalu, bahwa manusia itu awalnya diciptakan oleh Allah dari semula, didesain tidak menjadi makhluk yang mandiri, tapi selalu bergantung kepada Tuhan, mengikut polanya Tuhan, mengikut waktunya Tuhan. Nah, di sini ada pembelajaran yang luar biasa ketika kita mengenal, coba belajar dari waktu Tuhan, ya. Ketika kita boleh mengenal tentang waktu Tuhan itu, kita baru mengerti, oh maksud Tuhan itu seperti ini toh. Ya. Nah, malam hari ini kelanjutannya, kita akan membahas, ternyata Tuhan itu juga sedang menanti manusia. Ya, selama ini kita berpikir, kita yang menanti Tuhan ya. Nanti engkau Allah kuasa, aku sedang menanti jawaban Tuhan. Aku sedang menanti pertolongan Tuhan. Ternyata ada kabar baik malam hari ini. Tuhan juga sedang menanti manusia. Nah, kita mulai dari perkara ini. Saudara, kenapa sering terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa seringkali Allah membiarkan janjinya seolah-olah tidak tergenapi? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua pasti mengalami kondisi seperti ini ya. Dan itu merupakan menjadi sebuah pertanyaan. Walaupun tidak Anda sampaikan atau ungkapkan kepada orang lain, kepada mentor Anda atau kepada teman Anda, paling tidak itu menjadi pertanyaan dalam diri Anda sendiri. Mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan janji-janjinya seolah-olah tidak tergenapi di dalam kehidupan kita ini? Nah, kenapa saudara? Anda sudah bertalu-talu, Anda sudah berdoa, bahkan berdoa puasa sekalipun sampai 40 hari, 40 malam. Selesai doa puasa bukan mendapat jawaban Tuhan, cuman komentar teman Anda cuma satu aja, kamu kok tambah langsing ya? Ya, jawaban doa bukan, itu enggak tahu. Tapi orang bilang kok tambah langsing ya. Sebenarnya teman saya bilang, kamu kok kurus banget ya. 40 hari, 40 malam tidak makan, saudara. Ya, sambil bertalu-talu menggedor pintu-pintu surga. Ya, nah, jadi model-model cara orang berdoa sekarang kan aneh-aneh juga. Ada yang menggedor pintu surga, ada yang membangunkan Tuhan, itu enggak itu, menggerakkan Tuhan dan sebagainya itu. Itu istilah-istilah. Bahkan ada yang lebih keren dan sedikit kurang ajar. Mendobrak pintu surga. Nah, ada yang model seperti itu ya. Coba saudara, pernah enggak mendengar istilah seperti itu? Mari saudara, kita dobrak pintu surga. Dan anehnya Anda ikut aja gitu. Diajak dobrak pintu rumah orang gitu. Itu sebenarnya kan maling. Itu enggak ya? Mendobrak pintu surga. Sebenarnya kenapa sampai terjadi istilah-istilah sampai sepertinya memaksa Tuhan untuk segera menjawab doanya. Karena sudah lama Anda menanti tentang jawaban Tuhan ini. Dan itu menjadi pertanyaan yang sering keluar dari diri kita. Ya, kenapa Tuhan seolah-olah tidak menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita? Anda comot ayat ini, Anda comot ayat itu, Anda berdiri di atas firman, lalu Anda mulai katakan, mulai ucapkan berulang-ulang, ada tertulis beginilah firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, ya. Wah, semua Anda ucapkan semua, tapi tak kunjung datang juga.
pertolongan itu. Nah, Bapak Saudara, mengenai hal ini, malam hari ini kita belajar. Kalau Tuhan mengizinkan, seolah-olah janjinya tidak tergenapi di dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan memerlukan waktu untuk menunggu kesiapan si penerima janji itu. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit, bukan Tuhan yang mengulur-ulur jawaban doanya kepada Anda. Kalau sampai terjadi pending seperti itu, jawaban itu tak kunjung tiba kepada Anda, seringkali Tuhan memerlukan waktu untuk menunggu kesiapan si penerima janji itu. Jadi surga itu melihat yang bertalu-talu yang sedang menunggu dan ngotot ngebet untuk mendapat jawaban doa itu ternyata dinilai, dipandang Tuhan belum siap untuk menerima janji itu. Gambarannya begini, saudara. Satu hari Anda punya anak ya, umpama anak Anda 5, umpama ya. Nah, yang sudah gede, sudah mulai kuliah. Lalu Anda waktu ulang tahun Anda beliin mobil ya, bukan mobil-mobilan ya, mobil Pajero atau apa gitu ya. Wah, si anak ini sekolah ya atau kuliah pakai mobil ya. Nah, saudara, lalu adiknya yang bungsu yang baru kelas 5 SD atau kelas 4 SD gitu, dia iri dengan kakaknya atau kokonya yang dikasih hadiah mobil. Waktu ulang tahun dia todong mama papanya. Ya, wah, kemarin koko ya ulang tahun dikasih mobil. Sekarang aku ulang tahun beliin mobil dong. Ya, beliin mobil dong. Nah, saudara, Anda sebagai orang tua berlaku adil, betul nggak harusnya? Ya, adil di situ ini. Jadi waktu ditodong seperti itu, apakah kira-kira Anda akan membelikan mobil kepada si anak itu? Saya jamin pasti tidak. Kenapa? Anda melihat bukan karena Anda tidak mau membelikan mobil kepada anak itu, anak Anda itu. Kenapa? Kalau kokonya dapat mobil, anak itu punya hak juga dapat mobil, bukan? Tapi kokonya sudah siap untuk menerima kado dari Anda sebuah mobil. Tapi anak yang baru kelas 5 SD ini, dia belum siap untuk menerima sebuah mobil. Betul nggak? Nah, kalau Anda kasih mobil, anak kelas 5 SD ini lalu Anda ajari nyetir dan sebagainya, nah apa yang terjadi? Dia akan membahayakan orang lain dan juga membahayakan dirinya sendiri. Dia bisa mencelakakan orang lain dan juga bisa mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa? Belum ada tanggung jawabnya. Ya, Allah Bapa di surga sama. Ketika doamu tidak dijawab oleh Tuhan, Anda mungkin sedang berpikir, kenapa janjinya seolah-olah tidak tergenapi di dalam hidup Anda? Sekarang kita harus menangkap, kita harus mengerti bahwa seringkali Tuhan memerlukan waktu untuk menunggu kesiapan bagi Anda yang akan menerima setiap janji Allah itu dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kita mulai. Apa yang harus kita lakukan? Supaya waktu Tuhan itu enggak terlalu panjang. Siapkan diri Anda. Bertumbuhlah di dalam Tuhan secepat mungkin, betul enggak? Untuk menjadi dewasa. Nah, kedewasaan itulah yang membuat nanti Bapakmu di surga akan mempercayakan banyak perkara ke dalam kehidupan kita. Amin. Jadi dia akan mempercayakan sesuatu kepada orang-orang yang dianggap sudah dewasa, yang memiliki tanggung jawab. Ingat, setiap pemberian Allah selalu dituntut tanggung jawabnya. Ketika Tuhan memberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, dia datang kembali, bukan? Dia katakan, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta yang aku berikan itu
tanggung jawabnya apa sekarang? Tuhan datang. Tuhan mau melihat segala sesuatu di dalam Tuhan ini mengandung tanggung jawab. Amin. Jadi kalau Anda mau berurusan dengan Tuhan, sebenarnya Anda harus siap dituntut untuk tanggung jawabnya. Makanya Tuhan itu enggak sekedar memberi kepada Anda, Dia menunggu Anda menjadi dewasa dulu, mengerti, sehingga apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu nantinya terjadi multiplikasi. Ya, itu maksudnya surga. Surga itu mau untung, saudara. Amin. Surga itu mau untung. Betul, surga itu mau untung. Makanya dia melakukan banyak hal, dia investasikan segala sesuatunya, dan nanti dia mau hitung labanya berapa, untungnya bagaimana. Nah Bapak Saudara, makanya sekarang coba mulai bangun hidup Anda, supaya apa? Anda punya sebuah persiapan. Amin. Nah coba sekarang perhatikan di sini saudara, ada contoh di dalam Alkitab ya, namanya Abraham. Abraham ditunggu oleh Allah sampai tubuhnya sudah mati ya atau impoten, baru menerima anak yang dijanjikan, yaitu Ishak itu. Kita lihat ayatnya, Kejadian pasal 18 ayat 1, ayat 10 dan ayat 14. Saudara, supaya enggak terlalu banyak ayat yang kita baca, nanti baca sendiri di rumah. Baca, lompat ya. 1, 10, 14 ini poin-poin yang penting. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Dan firman-Nya, ayat 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, Bapak Saudara, perhatikan. Tadi saya mulai katakan bahwa Allah itu sedang menunggu. Pertama, dia menunggu kesiapan bagi para penerima janji Allah itu. Ya, ternyata Allah juga mau melihat. Ada yang ditunggu dari Abraham. Ketika Allah ini mengeluarkan Abraham dari Ur Kasdim, dipanggil keluar dari kemah itu, ya, lalu Allah menjanjikan sesuatu kepada Abraham. Perlu keluar, suruh pandang bintang-bintang, ya. Lalu Abraham mulai nyanyi, ku pandang langit penuh bintang bertaburan, wow ya, berkelap-kelip di ya, bintang surya. Jadi Abraham itu memandang langit, lalu ditanya Tuhan, apa yang kamu lihat? Aku melihat bintang. Coba hitung bintang itu. Waduh, nggak bisa. Terlalu banyak. Lalu Tuhan bilang apa? Nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit itu. Lalu Tuhan ajak Abraham ke pantai. Ya, di pantai itu. Si Abraham suruh melihat paparan dari pasir yang luar biasa. Yang panjang itu ya. Nah, Allah bilang ini, wah pasir itu coba kamu hitung. Jumlahnya berapa? Ngitung satu genggam pasir aja sudah susah. Apalagi seluruhnya. Ya, si Abraham bilang, gak bisa dihitung. Terlalu banyak, terlalu besar. Begitulah nanti keturunanmu akan seperti pasir di laut juga. Banyaknya. Amin. Nah, janji Allah itu kelihatannya lambat sekali ya. Setelah Abraham keluar dari Ur Kasdim, berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Istrinya nggak kunjung hamil, saudara. Ya, istrinya nggak kunjung hamil. Lama sekali. Ya, sampai Abraham ini berpikir gini, aduh nanti kalau aku mati, siapa yang akan mewarisi semuanya?
Jangan-jangan bujangku si Eliezer itu loh nanti yang akan mewarisi itu. Ketika Abraham sedang berpikir seperti itu, Allah turun untuk meneguhkan janjinya kepada Abraham. Abraham, bukan Eliezer nanti yang akan mewarisi, tapi anakmu yang akan mewarisi. Dan Anda tahu, perjalanan Abraham ini, ya ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dan terus bertambah hari, bukan tambah muda, tapi tambah tua si Abraham. Dia menyadari, semakin tua, harapan punya anak itu semakin kecil. Amin. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, terjadi sebuah eksperimen. Ya, karena apa? Mulai debat satu sama lain antara Sarah dan Abraham ini. Ini kayaknya pasti ada yang keliru di antara kita. Lu atau gua ya. Ya kita sudah lama menjadi suami istri. Ya, bulan madu terus seperti ini. Bulan madu di Bali. Tak ada yang mengganggu. Nah, ya. Itu luar biasa, saudara, ya. Loh, tapi tak kunjung juga si Sarah itu hamil, saudara. Ya. Nah, akhirnya si Sarah itu punya ide. Nah, Abraham, ya. Dulu kan belum ada tes, tes apa namanya, tes mandul atau gitu-gitu belum ada ya. Jadi mereka harus testing bener-beneran ya. Nah itu pembantu itu ya di Hagar itu boleh juga nih ya. Cobalah hampiri dia. Si Abraham bilang gini, wis nggak level tahu, masa tuan ya ini sama pembantu, sama pembokap, nggak level tahu. Enggak tahu. Tapi lumayan lah. Ini bukan masalah itunya. Gitu. Tapi coba, jangan-jangan Tuhan nanti juga akan memberikan anak kita melalui si pembantu itu. Ya, si Hagar itu. Ya awalnya Abraham menolak. Tapi karena didesak juga oleh si Sarah. Akhirnya bilang, gua nggak salah loh ya. Kabur juga akhirnya. Masuk ke tendanya si Hagar itu. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata Hagar mengandung, saudara. Lah dari sini mulai terdeteksi bahwa Sarah yang mandul. Betul nggak? Ya, Sarah yang mandul. Nah, Sarah, Abraham sudah mulai merasa nyaman. Dia merasa inilah solusinya. Apa yang dikatakan Tuhan, saya akan menjadi bangsa yang besar ini, nanti akan dimulai dari anak dari si Hagar itu, yaitu yang dinamakan Ismail itu. Ya, tapi Tuhan bilang, dia datang lagi kepada Abraham. Bukan Ismail ahli warisnya. Tadi dikatakan Eliezer, bukan Eliezer. Ketika Abraham mencoba untuk menolong Tuhan, ya menggenapi janjinya dalam kehidupannya, Tuhan bilang apa? Bukan Ismail yang akan mewarisi. Ahli warisnya bukan dia. Tapi anak antara kamu dengan Sarah itu. Dan tahun depan nanti kamu akan mempunyai anak laki-laki. Ya. Nah, Bapak Saudara, kapan itu peristiwa terjadi? Itu terjadinya ketika Abraham usianya 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Kenapa Allah harus menunggu Abraham 100 tahun? Apakah Allah itu mengincar angka 100? Bukan masalah angka 100-nya. Tapi yang ditunggu oleh Allah di dalam Abraham, kalau Sarah kan sudah nggak ada harapannya. Nah, apa yang ditunggu oleh Allah kepada Abraham ini? Yaitu ditunggu sampai Abraham itu impoten. Ya. Sudah tak bisa punya anak lagi. Jadi malam itu Abraham itu sudah curcol sama istrinya. Kita sama nih akhirnya. Saya sudah impoten nih. Saya sudah nggak bisa punya anak lagi. Sudah seperti kamu. Jadi dua-duanya sekarang sudah no hope gitu ya. Sudah nggak ada harapan sama sekali gitu.
dua-duanya. Waktu malaikat itu datang, memberitahu tahun depan akan punya anak. Ada yang ketawa di kamar, di balik tirai itu. Siapa itu? Hagar. Kenapa dia ketawa? Karena dia tahu rahasia suaminya dan dia tahu keadaan dirinya. Ya, di mana dua-duanya sudah tak mungkin punya anak. Ya. Nah, tapi Tuhan tetap bilang apa? Tidak, tidak ada yang mustahil. Sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, tahun depan kamu akan punya anak laki-laki. Amin. Nah, Bapak Saudara, kenapa Tuhan menunggu Abraham sampai dia impoten? Supaya Abraham mengerti, ini bukan anak daging, ini anak perjanjian, anak ilahi. Karena Allah sedang membenih, memanggil keluar Abraham. Kalau lihat Abraham, Abraham itu dari keturunan yang nggak jelas. Betul nggak? Nggak ada kriterianya, nggak ada penjelasannya. Tapi kita lihat di Ur-Kasdim ini penyembahan berhala cukup kuat. Makanya Allah suruh Abraham disuruh keluar dari Ur-Kasdim tersebut. Ya, nah dimulai dari Ishak itulah anaknya Abraham nanti. Itulah benih yang harus suci, yang harus mulia, yang harus murni. Nah, gak ada campuran sedikit dari sifat kedagingan. Makanya ditunggu sampai Abraham itu sudah gak bisa apa-apa. Ya, nah kalau kita melihat peristiwa ini, Abrahamnya sudah gak bisa punya anak. Sarah sudah gak bisa punya anak. Lalu mereka dua punya anak. Kira-kira anak siapa? Nangkep nggak maksud saya? Kira-kira anaknya siapa? Abraham ditunggu oleh Allah sampai dia tidak mampu, tidak bisa, ya, impoten, mati, ya, pucuknya itu. Dan Sarah sudah lama mengalami itu. Lalu Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sesuai waktu yang ditetapkan oleh Allah, tahun depan kamu akan punya anak laki-laki. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira anak itu anak siapa? Anak siapa? Betul enggak? Ya. Nah, itu anak mujizat namanya. Apa yang disebut mujizat? Mujizat itu adalah dikala Anda sudah tak mampu, tapi Anda mengalami sesuatu, nah disitulah namanya mujizat. Sehingga ada lagu mengatakan begini, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Di saat ku tak berdaya. Nah, sekarang apa yang menjadi pengertian kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini? Kalau bagi Abraham, Allah memberikan menggenapi janjinya, Allah menunggu Abraham sampai Abraham impoten. Sampai Abraham bilang, aku tak sanggup lagi. Ya, aku sudah nggak bisa. Betul nggak? Seperti gitu loh. Nah sekarang apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Banyak dari antara kita kadang-kadang menunggu, menanti semua sebuah mujizat dari Tuhan. Kalau Anda mau mengalami sebuah mujizat, kadang-kadang Tuhan menunggu ya sesuatu perubahan dalam diri Anda. Nah, apakah Tuhan menunggu umurmu 100 tahun seperti Abraham? Enggak perlu, saudara. Ya. Nah, ketika Anda mulai merasa tak mampu, bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Semakin kesadaran, kesanggupan Anda itu ada di dalam Tuhan, bukan karena Anda bisa mikir, karena Anda punya koneksi, Anda bisa ini dan itu.
Nah, semakin Anda mengosongkan diri Anda, waktu Tuhan itu semakin cepat terjadi di dalam hidupmu. Amin. Karena ternyata Tuhan kadang-kadang menunggu. Kapan kamu angkat tangan? Ya, ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Ketika Anda masih berupaya, Tuhan cuma lihat dari atas. Terus. Nanti kalau sudah mentok itu dideketin. Masih mau terus? Kapok. Gitu ya. Sambil dijewer kuping ya. Ya, tahu nggak? Aku sudah nunggu lama. Aku perhatiin terus gerak-gerikmu di bumi ini. Ketika kamu cari pertolongan di bank itu, aku lihat. Kamu mengajukan itu proposal sertifikat digadein gitu. Aku lihat juga. Ketika kamu mencoba pinjam kepada kolega kamu, ya, aku lihat juga di situ. Cuman aku senyum saja. Benar nggak? Aku ngerti kamu sedang butuh dana besar itu. Tapi kamu masih berpikir ada orang yang bisa menolong engkau. Ada harta yang masih bisa Anda andalkan. Ya, nah, ketika Anda masih bisa berpikir seperti itu, kadang-kadang Tuhan tunggu. Aku tunggu sampai engkau mengandalkan aku sepenuhnya. Amin. Ya. Lah, sekarang sadar ya, Tuhan itu sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu Anda mempercayai Dia 100% di dalam kehidupan Anda. Jadikan Dia sebagai sumber kekuatan satu-satunya di dalam kehidupan Anda. Anda boleh katakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau bayar utangku. Nah. Oh, dengan bayar utang langsung senyum semuanya. Kelihatan wajah-wajah penuh dengan utang. Ya. Nah, Bapak Saudara, mulai belajar ya. Ternyata pengalaman dari Abraham ini boleh menjadi pembelajaran kita malam hari ini. Tuhan sedang menunggu Anda. Amin. Kelihatannya Anda menunggu jawaban doa. Kapan Tuhan menolong saya? Memang Anda juga menunggu. Tapi Tuhan juga sedang menunggu Anda. Kapan kamu 100% mengandalkan aku? Tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri. Selama kamu masih mikir, merasa dirimu mampu, merasa dirimu bisa, sama Tuhan tunggu. Ayo, aku tunggu sampai 100 tahun. Ketika umur 100 tahun itu, Tuhan datang kepada Abraham, di mana kondisinya Abraham pada waktu itu sudah tidak berdaya. Amin. Ya, aku berserah harap pada Yesus. Amin. Nah, Bapak Saudara, perhatikan sekarang. Ternyata Tuhan waktu mau menolong kita, Dia membutuhkan, ya, memerlukan adanya iman yang harus bertumbuh di dalam si peminta itu juga. Ya, selain Anda dilihat oleh Allah sudah tidak mampu, ternyata pada kesempatan yang lain Tuhan juga memerlukan adanya iman yang harus bertumbuh di dalam si peminta untuk dapat mengabulkan permohonannya. Amin. Nah, imanmu harus ditumbuhkan juga. Iman itu harus growing, ya, dari asal jamah sampai menjadi iman yang besar, sampai menjadi iman yang mengherankan Tuhan, sampai menjadi iman yang sempurna, yaitu iman sebesar biji sesawi yang percaya tanpa bimbang karena standarnya adalah imannya Tuhan Yesus. Amin. Nah, pertumbuhannya harus ada. Kadang-kadang iman kita itu baru ada di level asal. Amin.
asal jamaah, ditolong ya puji Tuhan, nggak ditolong kok kebangetan gitu ya. Sama Tuhan kadang-kadang kita mikirnya seperti itu. Tuhan tolong, gitu. Kalau engkau tolong ya puji Tuhan, kalau engkau nggak tolong ya gimana lagi. Kadang gitu ya. Nah, ada orang yang imannya cuma coba-coba dengan Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan kadang-kadang membawa Anda sampai imanmu bertumbuh. Anda dibenturkan sepertinya waktu datang kepada Tuhan. Anda menemukan jalan buntu, banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Sampai akhirnya Anda di depan Tuhan. Tuhan berkata seperti kepada perempuan Serofenisia itu. Hei ibu, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Bagaimana iman bisa bertumbuh? Sampai ada wujudnya, sampai ada nilainya. Melalui apa? Melalui pengalaman, perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam Roma pasal 4. Ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Roma pasal 4, ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, perhatikan saudara, dalam perjalanan waktu bersama dengan Tuhan, Abraham imannya tidak lemah. Ya, imannya tidak lemah. Coba kalau Anda mulai menyanyikan lagu nih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Apa maksud pengarang lagu itu menulis lagu ini? Dan ketika Anda menyanyikan, menaikkan lagu ini, menyanyikan pujian ini, kira-kira apa yang sedang Anda rasakan dan apa yang sedang Anda pikirkan? Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Itu refnya. Nah, kalau Anda lihat baitnya, ya, dikatakan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Amin. Nah, nangkep gak saudara? Saya tidak akan menjelaskan yang terlalu sulit, tapi saya ambil dari kehidupan kita sehari-hari yang sering kita lakukan, dan lagu ini mungkin sudah pernah menjadi lagu favorit di dalam kehidupan Anda. Kenapa lagu ini menjadi favorit dalam kehidupan Anda? Karena Anda mengalami apa itu namanya saat-saat Anda tidak mengerti tentang jalan hidup Anda. Saat ku tak mengerti, ya enggak? Melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu. Nah, tapi pengarang ini bilang, walaupun keadaan seperti itu, coba katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu tetap percaya. Amin. Kenapa kita harus terus tetap percaya, walaupun kita tidak tahu tentang jalan Tuhan. Tidak tahu tentang mengerti tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita berharap kepada Tuhan. Tuhan yang memiliki kepastian, jawaban di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kenapa Tuhan kadang-kadang izinkan seperti itu? Dia melatih iman kita supaya imanmu semakin bertumbuh di dalam Dia. Amin. Nah, sekarang perhatikan berikut ini ya. Nah,
Dia sering pula memerlukan hadirnya tangan Allah, yakni seorang yang dapat diutus mewakilinya di bumi untuk menolong seseorang. Ya, nah coba perhatikan di sini. Ini sebenarnya tadi nanti untuk berikutnya ya, tapi untuk kelanjutan daripada kenapa Tuhan butuh iman tadi, Lukas pasal 18, ini ayatnya dulu, 6 sampai ayat yang ke-8. Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi ini? Tadi kan ya, Tuhan Yesus menggambarkan tentang masalah Bapak dan kesalahan ya, manusia itu kadang nggak mengerti tentang cara Tuhan. Lalu Tuhan Yesus itu katakan, ya, perhatikan apa dikatakan hakim yang tidak adil atau hakim lalim. Kita tahu cerita tentang hakim yang lalim itu ya. Ada seorang janda yang gedor-gedor ke pintu rumah daripada si hakim itu. Ya, tengah malam pula. Ya. Terus dia gedor-gedor, tolong, masalah saya ini. Akhirnya si hakim yang lalim, si hakim yang kejam itu menolong dia karena perempuan ini bertalu-talu, terus meminta tolong dan menggedor pintu rumah daripada si hakim itu. Nah, ini kita lihat, hakim ini sebenarnya menolong perempuan ini kan nggak tulus, betul? Karena dia tidak mau diganggu oleh perempuan ini, ya sudahlah. Supaya perempuan ini nggak mengganggu saya, tak tolong saja sudah selesai. Besok saya nggak melihat muka dia lagi. Intinya kan begitu ya. Nah, ya intinya kan begitu. Ya, tapi sekarang kita lihat ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Ya, Allah yang kita sembah, Bapakmu yang di surga itu tidak seperti hakim yang lalim itu. Ya, tadi dikatakan, baca sekali lagi ayatnya. Ayat ya, kata Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi ini? Amin. Nah, kalau hakim ini, dia mengulur waktu. Ya, dia mengulur-ulur waktu. Upaya apa? Ya, diulur gitu. Apakah Allah suka mengulur waktu? Tadi dikatakan, ya, bahwa Allah itu segera membenarkan mereka. Hatinya Bapak itu pengen terus cepat menolong Anda. Gak seperti hakim yang lalim itu. Ya, kalau Anda berhadapan dengan Allah yang modelnya seperti itu, lalu Anda pandang seperti hakim yang lalim, itu salah pengertiannya. Nah, para pendoa-pendoa khususnya ini, ya, malam hari ini saya kasih peringatan. Ya, jangan pandang, jangan nilai, jangan anggap Bapakmu yang di surga mirip dengan hakim yang lalim yang perlu Anda gedor-gedor terus. Paham nggak maksud saya? Ya. Selama ini Anda gedor-gedor kalau Anda tanya, kenapa Anda ngotot seperti itu dengan Tuhan? Nanti jawabannya pasti dari ayat ini. Bukankah seperti janda itu yang datang kepada hakim yang lalim, akhirnya dijawab juga. Kita datang pada Tuhan ya gitulah. Baca ayat ini dengan benar. Ayat ini yang atas bagian cerita tentang hakim yang lalim, tapi ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia segera membenarkan mereka. Dia tidak mengulur-ulur waktumu. Tapi kenapa mesti terjadi pending yang begitu lama?
Kok enggak cepat terjadi, katanya dia mau segera menyelesaikan. Nah, ayat ini diteruskan. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi itu? Amin. Kadang-kadang yang berseru itu enggak punya iman. Yang dia punya cuman masalah, yang dia punya cuman kebutuhan, yang dia punya cuman penyakit, yang dia punya cuman kekurangan. Jadi surga itu hanya melihat orang kurang, orang sakit, orang lemah, dan sebagainya. Tapi dicari dengan jeli oleh Bapak di surga, kok nggak ada imannya ya? Nah, Anda jangan sekedar datang pada Tuhan pamer masalahmu. Ya, ketika Anda butuh Tuhan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan Anda harus datang dengan iman kepada Dia. Iman percaya, yakin kepada Dia. Amin. Nah, bukan datang hanya membawa persoalanmu. Bawa persoalanmu, serahkan kepada Tuhan. Tapi kamu harus punya imannya juga. Saya ingat satu peristiwa. Ada orang lumpuh. Dia sudah nggak bisa berjalan. Dia di rumah, lalu teman-temannya melihat keadaan seperti itu, ada inisiatif. Yuk kita bawa kepada Tuhan. Dibikin tanduk, ya. Belum ada ambulans pada waktu itu. Belum ada ambulans pada waktu itu. Jadi bikin tanduk kayak pramuka gitu ya. Nah, digotong sama 4 orang. Dibawa kepada Yesus. Di mana Yesus berada. Ketika sampai di situ, yang gotong ini kaget. Itu rumah penuh. Ya. KKR sudah dimulai. Sampai di luar-luar. Untuk masuk ke rumah itu, untuk berjumpa dengan Tuhan, nggak ada akses, nggak ada jalan di situ. Tapi mereka nggak kurang akal. Ya, ketika depan tertutup, kiri kanan tertutup, belakang tertutup, ada satu jalan lagi dari atas. Ya, dari atas mulai pikir. Dia naik ke atas atap rumah itu, ya. Lalu dia buka atap itu. Mungkin atapnya itu mungkin pada waktu itu ya seperti dari asbes gitu loh ya. Jadi batangan-batangan itu dibuka itu bisa gitu loh ya. Lah, dibuka lalu diturunkan itu orang lumpuh dari atas dengan tali pas tepat di depannya Yesus. Ya. Anda perhatikan. Ya. Ketika si lumpuh itu diturunkan, dia kan jauh dengan yang menggotong tadi, bukan? Yang menggotong ada di atas atap, yang lumpuh di bawah di depan Yesus. Yesus sepintas melihat si lumpuh itu. Oh, orang lumpuh. Lalu Yesus tahu itu masalah. Tapi apa yang dicari oleh Yesus? Siapa yang menghadirkan dia di depanku ini? Yang dilihat Yesus siapa? 4 orang yang ada di atasnya itu loh. Ketika Yesus melihat iman mereka, disembuhkanlah orang sakit itu. Jadi yang cari Tuhan apa? Tuhan gak concern dengan masalahmu. Tuhan mau lihat di dalam dirimu ada iman atau tidak. Ketika Tuhan melihat iman orang itu, disembuhkanlah orang itu. Tangkap ya? Ketika mereka masih menyatu, Anda nggak bisa split. Ketika sudah terjadi perbedaan tempat, yang satu di bawah dekat Yesus, yang satu masih nongkrong di atas. Ada 2 tempat ya. Nah, Anda lihat, Yesus sekarang lebih perhatian sama yang di atas tuh. Oh, kamu tahu itu. Ini orang punya iman. Ya udah, aku sembuhin dia. Jadi si lumpuh ini sembuh gara-gara iman
orang lain ya. Imannya nebeng orang. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang yang kami layani. Orang itu nggak punya iman sama sekali. Lalu saya dampingi datang kepada Tuhan. Tuhan melihat iman saya, orang itu ditolong. Bisa terjadi seperti itu. Dan orang kadang-kadang ketagihannya di situ. Dia cari ya, Pak Gideon, tolong doain saya. Pak Gideon kan punya iman, saya kan enggak. Ini ngomongnya begitu, betul enggak? Nah, sekarang dalam kelas pemuridan ini saya didik. Kamu harus punya iman juga. Kamu nggak bisa nebeng terus dengan iman saya. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Amin. Saya dulu juga digituin sama Pak Andreas loh, Pak. Ya loh. Pak Andreas itu dibilang begitu. Yang ngomong siapa? Roh Kudus sendiri katanya Pak Andreas. Ketika Pak Andreas mau mencoba untuk menolong saya suatu hari. Lalu Roh Kudus menegur, mencegah. Jangan tolong dia. Tapi aku tahu dia sedang kekurangan. Aku sebagai pemimpinnya, sebagai leadersnya, aku mau bantu anak buah saya. Jangan. Kenapa? Roh Kudus bilang, kalau kamu bisa, Gideon harus bisa. Lalu dia cerita ketika kami ada di Medan. Ya, ada satu kamar dengan Pak Andreas. Ketika itu saya sudah bertumbuh, ya, Gideon. Enggak. Kalau saya nggak tega sama kamu, kamu nggak jadi seperti ini. Maksudnya apa Pak? Teganya. Kenapa Pak? Maksudnya apa? Lalu cerita Pak Andes. Ya, satu hari saya lihat sebenarnya, kamu sedang nggak punya duit ya. Aku pengen bantu kamu. Kamu bantu cegah Roh Kudus. Ya, ajar Gideon untuk hidup dengan iman. Supaya nggak bergantung sama kamu. Oh, dulu saya pikir Pak Andes itu pelit. Ternyata enggak, saudara. Disuruh Roh Kudus ternyata. Lah Pak Andreas itu sama saya, ya kelihatannya gitu. Tapi sama yang lainnya itu, oh, itu, apa gitu. Itu benar-benar saudara, ya enggak ya? Ya, orang konseling sama Pak Andreas segala macam butuh modal. Mana dimodalin juga. Selain didoain dimodalin segala macam. Nah, tapi kenapa perlakukan saya seperti itu? Ternyata Roh Kudus memberitahu, mencegah Pak Andreas berkata, kalau kamu bisa, Gideon harus bisa. Dan pola ini saya terapkan juga kepada Bapak Ibu Saudara. Gak peduli Bapak Ibu Saudara mau bilang teganya. Ya enggak? Saya minta Tuhan berikan roh saya yang tega. Supaya saya lebih tega lagi. Ya. Nah, untuk apa? Demi pertumbuhan iman Bapak Ibu Saudara. Amin. Anda tidak bisa mengandalkan iman orang lain. Mungkin sekali-kali boleh. Tapi nggak boleh terus-terusan. Amin. Saya selalu bilang kalau Anda sampai tepar, oke, saya bantu. Tapi kalau Anda masih bisa berdoa, saya ajar untuk berdoa. Amin. Ngerti nggak maksud saya? Saya bukan jual mahal, tidak. Mungkin ada beberapa orang yang mulai salah mengerti tentang sikap saya. Nggak masalah. Ya, saya mau Bapak Ibu Saudara bertumbuh aja. Ya, kalau sudah ditangani 1-2 kali, tetap terus-terusan begitu. Ya nggak bisa seperti itu. Tuhan pengen ada iman di dalam hidupmu. Jangan sampai Anda mengalami mujizat karena Tuhan melihat iman di dalam diri orang lain. Sehingga Anda ditolong dari masalah. Itu ibaratnya seperti si lumpuh dan yang menggotong itu loh. Ketika Tuhan melihat iman mereka itu, disembuhkanlah si lumpuh itu. Si lumpuh punya iman enggak? Enggak punya iman. Si lumpuhnya enggak punya iman. Yang punya iman yang gotong itu loh. Jangan sampai Anda menjadi seperti si lumpuh itu. Saya harap, saya pastikan yang ikut Zoom meeting pada malam hari ini. Anda jangan menempatkan posisi Anda menjadi si lumpuh itu. Amin. Pastikan Anda datang pada Tuhan. Walaupun membawa masalahmu, walaupun membawa penyakitmu, pastikan kamu punya iman untuk ditolong. Tadi dikatakan, ya, jika anak manusia itu datang,
apakah ia akan mendapati iman di bumi ini. Amin. Yang dicari apa? Iman. Ketika dia datang ke CP, ada nggak orang CP punya iman? Nah, dia datang ke Bogor, ada nggak orang Bogor punya iman? Nah, ketika dia datang ke Jati Bening, ada nggak orang Jati Bening punya iman? Nah, mulai ya belajar memiliki iman itu. Amin. Nah, kembali ke sini saudara. Yang berikutnya saudara, ya. Tadi ya, ini sebenarnya penempatan ayat yang keliru ya. Dia sering pula memerlukan hadirnya tangan Allah, yakni seorang yang dapat diutus mewakilinya di bumi untuk menolong seseorang. Ini alasan berikutnya, kenapa terkadang Tuhan itu seolah-olah lambat dalam menolong kita. Ya, waktu Tuhan itu seolah-olah terulur panjang sekali. Mengapa seringkali dia membiarkan janji-janjinya itu seolah-olah tidak tergenapi di dalam kehidupan kita? Nah, Tuhan sedang menunggu. Menunggu apa berikutnya? Menunggu orang-orang yang siap untuk dipakai. Ya, untuk menolong, untuk diutus, untuk menjadi wakilnya Allah di bumi ini, untuk menolong seseorang yang lain. Amin. Nah, saudara, ketika bangsa Israel, ya, dia tinggal di tanah Goshen, diperbudak di Mesir selama 400 tahun lebih, diperbudak di sana. Mereka menderita, mereka berseru kepada Eloah, ya, kepada Yahweh, ya, kepada Tuhan Yesus. Tolong lepaskan dari penderitaan ini. Nah, Tuhan menolong bangsa ini dengan memunculkan satu tokoh namanya Musa untuk melepaskan bangsa Israel ini dari perbudakan Mesir. Artinya, Musa menjadi perpanjangan tangan Allah. Musa adalah tangannya Allah untuk membebaskan bangsa Israel ini dari perbudakan Mesir. Amin. Nah, Anda tahu, satu kali proses terjadi ya, 40 tahun dia dididik ala Mesir, 40 tahun dia ada di padang belantara. Ketika Musa usia 80 tahun, Musa melihat ada semak belukar yang terbakar, ya, menyala tapi tidak terbakar. Musa mendekati. Lalu ada suara, Musa, Musa, jangan dekat-dekat. Tempat yang kamu injak itu kudus. Tanggalkan kasutmu. Ya. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa. Dan hari itu menjadi titik turning point bagi Musa. Ya, titik balik. Bagaimana Musa memulai apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menyatakan, Musa, aku memilih engkau untuk memimpin bangsa yang besar ini. Kurang lebih 3 juta ini. Keluarkan dia dari Mesir, aku akan menyertai kamu. Apa yang terjadi? Ini si tangan Tuhan yang ditunjuk oleh Allah sendiri ini. Dia bilang gini, aku nggak pandai dalam berbicara. Kenapa mesti aku? Betul nggak? Ya, Tuhan sudah mempersiapkan Musa, menyelamatkan, ya, melatih Musa. Nah, ketika mau disuruh, ada dalih-dalih. Kenapa? Karena Musa melihat keadaan dirinya sendiri. Ketika Musa melihat keadaannya sendiri, apa yang dilihat? Ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan atas seseorang yang harus ditolong. Nah, karena tangan Tuhan ini agak lambat bantah-bantahan terus, akibatnya
orang yang ditolong ini akan mengalami penguluran waktu. Cepat lambatnya tergantung tangannya ini kan bukan? Ya. Kalau tangannya ini nggak bantah-bantahan, dia langsung respon, hari itu juga akan terjadi bukan? Berapa lama si tangan ini berargumen dengan Allah? Nah, kalau dia berargumen sampai setahun, 2 tahun, artinya yang ditolong membutuhkan waktu 1-2 tahun gara-gara si tangan ini belum siap untuk menolong dia. Amin. Lah Pak, apakah nggak bisa direct langsung dari surga? Nah, contoh gini ya, kalau Anda mungkin kesulitan duit, Pak, ya, lalu Anda mengharapkan ada duit jatuh dari surga, bukan? 10 karung gitu ya. Genteng pecah nggak apa-apa. Yang penting dul, yang penting duit masuk gitu ya. 10 triliun gitu loh. Wah, gitu ya. Nah, itu 10 karung, 1 triliun kan lumayan. Ya. Nah, untuk bayar utang 5 triliun gitu lah. Nanti 1 triliun untuk membangun rumah. Stadion tuh. Nah, tapi Anda perhatiin, kalau sampai ada duit jatuh dari surga, ya, duitnya rupiah lah untuk Indonesia gitu ya. Nah, apakah diizinkan surga mencetak duit? Eh? Ya nggak bisa, itu ilegal, betul nggak? Yang boleh nyetak duit di Indonesia ya BI. You know, nah, surga ya nggak boleh kirim duit dari sono. Enaknya justru nyetak sebanyak-banyaknya gitu. Kadang-kadang pikiran kita kan begitu ya. Ya enggak. Tuhan nanti akan gerakkan orang-orang yang sedang pegang duit rupiah di Indonesia ini, nanti yang akan menolong Anda. Amin. Nah, ada contoh lagi selain Musa. Ya, Gideon. Nah, ini bukan Gideon saya ya. Nah, Gideon di dalam Alkitab, dalam Hakim-Hakim. Ya, Gideon itu ditunjuk oleh Allah untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang-orang Median. Ketika itu bangsa Israel sedang ketakutan luar biasa. Lalu Tuhan datang kepada Gideon. Lalu dipanggil, pahlawan yang gagah berani. Sepertinya perkata malaikat itu nyindir. Karena apa? Gideon itu sedang melakukan pemerasan, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur di dalam. Ngumpet. Tapi disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Aku memilih engkau untuk membebaskan bangsa ini. Ya, kalau nggak percaya, ya, ayo sekarang. Karena apa? Gideon ini mulai berdalih juga. Aku ini dari suku yang paling kecil. Aku nggak kuat, aku nggak mampu, aku nggak berdaya, aku nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu, ya, bukan kamu yang berperang nanti, tapi aku yang berperang, ya. Aku yang akan melakukan semuanya ini. Aku hanya mau pakai kamu sebagai tanganku saja. Mau nggak kamu lakukan itu? Nah, Bapak Saudara, terkadang banyak orang mengalami pertolongan terhambat itu gara-gara tangannya bantahan dengan Tuhan. Ya, nah satu kali ada orang, ya gini ceritanya. Jadi dulu kurangnya peka ya dalam pengalaman kehidupan kita. Ya, satu hari eh, saya baru pulang pelayanan dari luar kota. Ya, terus itu masih di tahun-tahun 90-an lah. Ya waktu itu masih bujangan. Ya belum menikah, saya menikah tahun 99 ya. Ya sekitar 96 kalau nggak salah ya 97. Nah, saya pelayanan keluar kota ya. Nah, terus pulang dengan itu itu bersama dengan Pak Andreas juga itu waktu itu ya. Pulang ya, itu sebenarnya panitia yang kita layani ya di sana itu ya kita dukung, kita support semuanya lah gitu loh. Ada sponsor yang memberkati, kita nggak terlalu mengharapkan lah ya sesuatu dari mereka. Betul, ya dari panitia dan sebagainya untuk kebutuhan mereka saja kita tanya gimana sudah selesai semua, kalau belum ya kita bantu. Akhirnya mereka bilang Pak sudah ada lebih sedikit ya sudah buat kalian gitu ya. Kita pulang. Ketika diantar dengan seseorang ya
Nah, terus sampai di bandara, itu orang yang mengantar itu kasih amplop kita satu-satu. Pak Andreas dapat, Bu Dorcas dapat, lalu Pak Daud juga dapat, saya juga dapat gitu ya. Nah, nah tapi ini dia bilang ini bukan dari panitia Pak, ini dari kami. Karena selama Bapak 13 hari di tempat ini, ya kami sangat diberkati, dia bilang begitu. Ya sudah, saudara ya. Nah, satu kali saya sampai di Bandara Soekarno-Hatta, ya, saya mulai berpikir gini, puji Tuhan, itu enggak ya? Ah, ya banyak hal yang mulai saya pikirkan. Ini kayaknya tebel nih amplopnya. Ini kayaknya amplopnya tuh. Saya udah mulai berpikir begini, ya. Aduh, udah lama nih nggak beli baju, ya. Nah, sepatu juga mungkin. Pokoknya udah mau untuk diri saya sendiri seperti gitu loh ya. Nah, untuk ini dan sebagainya. Nah, terus sampai satu hari, sampai di rumah, ya di kos, waktu itu masih kos, ya di kos di Blok A, ya di Blok A. Terus ada yang telepon, ya. Ternyata itu hamba Tuhan, saudara, ya teman saya dari daerah Kopeng agak masuk itu pelosok begitu ya. Nah, di situ dia bilang gini, ya, aku lagi punya masalah nih, ya butuh dana, dia bilang gitu. Ya tolong doain. Hamba Tuhan itu kalau ngomong begitu itu bahasa roh namanya saudara. Ya, doain itu, kata doain itu sebenarnya artinya ya ngerti sendirilah gitu ya. Nah dia anggap temennya sudah ada di Jakarta, ya dia ada di daerah, ya dia pikir saya itu kelimpahan luar biasa begitu ya. Nah berharaplah seperti itu. Tapi saya terkurung dengan pikiran saya tadi. Saya dapat berkatnya, ya saya sudah punya keinginan untuk beli ini, beli itu untuk kebutuhan saya. Bukan untuk supaya penampilan keren, itu cuma untuk ya pelayanan sajalah, ya. Karena saya mendengar ada beberapa orang bilang, "Gideon tuh bajunya itu-itu aja." Gatel juga saya bilang ini, dibilang itu, "Ya nanti kalau punya duit gue belilah," dia bilang gitu ya. Nah mumpung ada duit ya saya mau beli gitu kan. Ya nggak dosa juga, udah nggak itu. Beli baju untuk pelayanan kan nggak masalah, ya. Lalu saya pikir, lah, saya tuh ya pokoknya bilang, ngeles, intinya ya sudahlah, ya. Nah, satu kali teman saya yang lain ini bilang gini, ya ada yang telepon lagi ke saya nih, itu juga orang daerah juga ya, tapi sudah pelayanan di kota, di Jakarta juga. Gideon, bisa nggak kita ketemuan di Citraland? Ada hamba Tuhan, ya toh, lagi ke Jakarta. Nanti kamu kenal kok, bilang gitu. Kenapa? Ya tadi dia telepon saya gitu. Ya saya mau, ketemu dengan dia. Ya yuk ketemu yuk, akhirnya kita ketemu di sana ya. Sampai di situ saya kaget Saudara, ternyata yang diketemuin itu orang yang telepon saya tadi. Ya enggak loh. Nah, terus apa yang terjadi Saudara, ya si teman saya ini keluarin amplop buat dia. Dia bantu orang itu. Ya selesai, orangnya pergi, saya ngobrol. Saya mau cross check aja dengan orang ini. Dia telepon kamu jam berapa? Dia sebut jamnya, itu di atas jam saya, dia telepon. Jadi dia lebih dulu telepon saya, baru telepon dia. Sebenarnya yang punya kesempatan pertama siapa? Saya, bukan? Kalau saya nggak mau, Tuhan arahkan kepada yang lainnya. Ya, kepada yang lainnya. Ingat tuh, seperti itu. Untung yang kedua ini merespon dengan cepat. Tidak seperti saya yang lambat tadi itu. Nah, dari situ saya nyeselnya luar biasa. Keegoisan saya tinggi. Nah, satu hari ya, ada lagi saudara. Baru pulang pelayanan dari Bangka, ceritanya. Ya, dapat berkat lagi. Ya, dapat berkat lagi di situ. Nah, terus di situ benar-benar nih,
ada orang dari daerah lagi, banyak nih bobotoh dari daerah, dia tahu saya ada di Jakarta. Telepon lagi, ya, dia telepon, ya, "Saya ada di sini, bisa ketemuan nggak?" Dia nggak ngomong minta, dia punya kebutuhan nggak, pengen ketemu saja. Nah, saya akhirnya menyanggupi, "Oke," ya gitu, pikiran cuma satu, saya baru punya berkat tadi, nanti saya ajak makan ajalah gitu ya. Nah, ternyata, eee, saya masih punya duit di dompet saya, ya. Amplop itu belum saya buka, mau saya tinggal aja di rumah, saya mau pergi, ya, mau saya ajak makan pakai duit yang ada di dompet aja. Roh Kudus bilang, "Bawa itu amplop." "Buat apa?" "Ya, nanti amplop itu buat dia yang kamu temui itu." Nanti amplop ini buat dia yang kamu ketemu itu. Saya nggak habis berpikir, tapi saya ingat pengalaman pertama itu. Ya sudahlah spekulasi, saya bawa saja. Ya toh. Nah, kalau memang benar nanti pasti ya beritanya membuat saya akan teguh dan yakin untuk memberikannya itu. Ya. Nah, saudara, apa yang terjadi saudara ya? Gini, di dalam bajai, saya naik bajai ya ke tempat itu. Bajai itu kan goyang 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 gini gitu ya. Nah, itu karena bajainya goyang, iman saya juga mulai goyang 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 goyang. Ikut gerakannya goyangnya bajai itu. Makanya jangan kalau Anda imanmu pengen teguh jangan naik bajai ya, ikut goyang nanti gitu. Nah, goyang 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 goyang. Goyangnya gimana Saudara? Amplop itu belum saya buka. Saya belum tahu berapa isinya. Betul nggak? Itu ada dorongan, pengen tahu berapa isinya. Saya buka pelan-pelan. Di budget itu saya hitung, Saudara. Hitung amplopmu satu-satu, ya. Saya hitung, Saudara, gitu. Waktu saya buka, saya hitung, saya kaget. Saya nggak pernah dapat berkat dari daerah itu segede itu. Tahun itu, daerah. Nah, ya berapa, Saudara? 10 juta tahun 98. Waduh, udah 10 juta. Ya, suruh kasih dia. Gua yang kerja, dia yang terima. Itu berkecamuk itu ya. Ketika mau saya kurang setengah gitu, Roh Kudus bilang, "Awas Anania Safira." Gitu. Wah, takut lagi, takut mati. Macam-macam itu muncul tuh. Wah, sudahlah Tuhan, terserah Engkau saja. Ya. Nah, sampai ketemu orang itu saya ajak makan, ya. Halo, saya sudah makan selesai. Sebenarnya ada apa? Nah, gitu. Dia bilang gini, saya mau titip proposal kalau ketemu orang-orang yang pengusaha dan sebagainya, boleh disampaikan gitu ya. Jadi dia nggak ngomong ke saya untuk minta bantu saya enggak, ya. "Buat apa?" Saya bilang. "Saya ini lagi membangun sumur dan kamar mandi. Karena di tempat saya bangunan sudah jadi tapi belum ada sumur dan kamar mandi. Kami mandi di kali, masih belum kurang ini gitu." Lah, butuh dana berapa kira-kira? Dia sebut 9.700.000 atau berapa gitu. Saya langsung garuk-garuk kepala, saya bilang, "Makanya 10 juta, makanya 10 juta." Aduh, mengalirlah, dia bilang. "Lah, sorry ya, amplopnya sudah kubuka kelancangan." Dalam hati ini gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang, berkati dia. Ulang itu udah damai yang luar biasa, ya. Kadang-kadang kita itu dijadikan alatnya Tuhan seperti itu loh. Sekarang saya mengerti, kalau terima berkat, jangan langsung ambil keputusan itu menjadi bagianmu. Kadang-kadang Tuhan memberkati Anda, Allah mempersiapkan Anda menjadi perpanjangan tangan Allah. Belum tentu berkat yang Anda terima itu untuk Anda. Anda hanya menjadi saluran untuk Anda berikan kepada orang yang lainnya nanti. Amin. Nah, kita bicara sekarang tentang masalah tangan Tuhan. Amin. Kita sendiri yang sering mengharapkan tangan Tuhan terulur bagi kita. Bagaimana dengan orang lain
Kalau Tuhan menunjuk Anda sebagai perpanjangan tangan Allah, apakah Anda siap menjadi perpanjangan tangan Allah atau tidak? Waktu Tuhan kadang-kadang sepertinya terulur. Jawaban doa Tuhan ini seolah-olah lambat. Kenapa? Karena tangannya enggak taat. Amin. Siapa tangan Allah? Siapa mau jadi tangannya Allah di sini? Gak ada yang mau. Saya aja yang angkat tangan. Mau jadi tangannya Allah? Saya punya pengalaman pertama dan punya pengalaman kedua. Amin. Saya sharekan kepada Bapak Ibu Saudara. Di sekitar kita ini banyak orang yang sedang bertalu-talu menunggu jawaban doa dari Bapak. Dan mata Tuhan sedang menjelajah, mencari siapa yang pantas jadi tanganku ini. Ya, harus mulai melamar. Tuhan, jadikan aku tanganmu. Amin. Jadikan aku matamu. Jadikan aku mulutmu. Amin. Hidupmu dibeli lunas oleh Allah untuk dimiliki oleh Dia. Tanganmu dipakai untuk perpanjangan tangan Allah. Sehingga doa-doa yang disampaikan kepada Allah itu tidak terlalu lama. Dan mereka tidak menganggap Allah itu mengulur-ulur waktu. Dan Allah itu seolah-olah tidak menggenapi janjinya dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, malam hari ini ya, kita bicara satu topik ini aja panjang. Ya, kalau saya mau bicara tentang tangan Allah. Ya, saya harap nanti ya mau saya lanjutkan ini tentang tangan Allah ini. Kebetulan bulan ini saya yang bicara di webinar ya. Dan nanti kira-kira ada poin yang ini tentang masalah tangan Allah. Ya, bagaimana caranya? Ya, salah satunya nanti coba masuk di dalam agendanya Allah itu bagaimana? Ya, salah satunya menjadi perpanjangan tangan Allah ini. Nanti akan saya bahas di situ lebih komplit lagi. Amin. Nah, oke. Nah, malam hari ini kita selesaikan sampai di sini dulu. Nah, besok kita masih melanjutkan tentang masalah waktu Tuhan. Kenapa kadang-kadang waktu Tuhan itu terulur? Selain masalah tangan yang kurang cekatan, ternyata ada masalah yang lain. Masalah pekerjaan iblis. Ya, ada yang sabotase. Nah, mengatasi sabotase dari iblis itu. Bagaimana? Tunggu jawabannya. Besok kita berjumpa kembali. Makasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.